Halo semuanya, terima kasih telah mengunjungi channel kami. Sebelumnya jangan lupa subscribe dulu ya. Terima kasih. Kali ini dalam serial India Ye Hai Mohabbaten akan menceritakan Rahman terbangun di pagi hari setelah mabuk semalaman. Ishita mengambil botol wine. Apa yang kamu lakukan? Tanya Rahman heran. Ishita mencoba membuat Rahman menyadari kesalahannya. Maaf, aku akan berhenti minum. Berhenti? Apakah kamu benar-benar minta maaf? Tanya Ishita heran. Aku bersumpah demi wine. Baiklah, aku telah memaafkan kamu. Aku akan pergi ke klinik. Kamu sarapan dulu, baru pergi ke kantor, pinta Ishita. Jawab dulu pertanyaanku tentang program ibu pengganti anak kita, Rahman. Aku tidak menginginkan seorang bayi. Kenapa kita selalu membahas hal ini lagi, sahut Ishita. Dokter Manoj bilang ini adalah cara untuk membuktikannya. Rahman, aku tidak tahu kenapa kita membicarakan soal ini. Aku mohon jangan sekarang. Ishita bergegas pergi ke kamarnya Ruhi dan menangis di sana sambil berkata, "Kenapa Rahman tidak juga mengerti? Aku ingin melupakan semua ini. Dia malah membuat aku tidak bisa melupakannya. Aku ingin menutup lembaran pahit ini. Aku ingin semua orang bahagia dan tidak berharap pada keajaiban yang lagi dan lagi. Keajaiban tidak akan terjadi dalam kehidupan nyata," ujar Ishita sambil melihat foto Adi dan Ruhi. "Kalian berdua selalu bersamaku. Aku tidak ingin yang lain," gumam Ishita. Sementara Rahman juga berkata pada dirinya sendiri, "Aku tidak ingin kalah secepat ini. Impian baik kami berdua akan terpenuhi," gumam Rahman. Dokter Manoj sedang ngobrol dengan ibunya melalui video call. Sementara Sagun sedang ngobrol dengan Fatak di telepon. "Nail, aku akan memberitahu kamu soal aktivitas ilegalnya Ashok yang lain." Setelah menutup teleponnya, Sagun menghampiri Manoj dan ingin menceritakan tentang hal ini dengan Manoj. Saat itu Sagun melihat ibunya Manoj. "Ibu, kenalkan teman seapartemenku, namanya Sagun. Aku akan ngobrol dengan ibu lagi nanti." Manoj kemudian menutup teleponnya. "Manoj, ada masalah apa dengan kamu? Apa yang ingin kamu katakan?" "Aku mencintaimu, Sagun." Sagun tertegun mendengar Manoj. "Dengar Manoj, hentikan. Aku sudah bilang sama kamu kan, kalau tidak ada hubungan apa-apa di antara kita. Kita berdua ini hanyalah teman." Sagun bergegas pergi ke kamarnya. Nyonya Bala sangat menyukai makanannya dan memuji Mihika yang telah memasaknya. Pujian itu seharusnya ditunjukkan pada Simi. Dia yang mengajarkan aku memasak bersama Rinki. Aku sangat mengkhawatirkan Rinki. Dia tidak pulang ke rumah atau menjenguk Ishita. Kalian berdua berteman kan? Jelaskan padanya untuk menjadi pintar, tanya Nyonya Bala. "Baik, Bibi, aku akan bilang padanya," ujar Mihika. Saat itu Simi masuk dan menatap ke arah mereka. "Oh iya Mihika, Tenfa hari ketika Ishita pulang ke rumah, bukankah dia pergi makan malam bersamamu kan?" "Tidak, kami tidak bertemu. Rinki bilang kalau dia hendak menghadapi ujian," ujar Mihika. "Oh begitu ya, aku mungkin salah dengar," ujar Nyonya Bala. Simi mulai berpikir kalau Rinki ternyata juga bohong sama ibunya. "Kenapa dia berbohong pada kami? Aku harus bicara dengannya," batin Simi. Ishita bertemu dengan Abhishek di sebuah kafe. Ishita memberitahu Abhishek tentang pabrik ilegalnya Ashok yang lain yang diberitahu oleh Patak. "Baiklah, terima kasih. Kami akan mengadakan kesepakatan dan tidak akan mengajak kamu bersama kami karena ini sangat berbahaya buat kamu." Tanpa mereka duga, ternyata pembicaraan mereka didengar oleh seseorang yang juga ada di sana. Sementara itu di tempat Ashok memberitahu Suraj kalau mereka telah rugi dan kalah. Bagaimana bisa Ishita tahu tentang hal ini?
Tanya Suraj heran. Saat itu orang yang berada di kafe tadi menelpon Ashok dan memberitahunya tentang Ishita yang memberikan informasi itu pada Abhishek. Sepertinya ada seseorang yang memberikan informasi ini ke Ishita. Baiklah, ikuti dia terus dan berikan informasi yang terbaru padaku, ujar si Ashok itu. Ashok kemudian memberitahu Suraj tentang hal ini. Ishita menemui inspektur polisi itu sendirian. Itu artinya Rahman tidak mengetahui tentang hal ini. Lalu siapa yang melakukan ini semua? Setelah Ashok menimpali ucapan Suraj. Mungkin musuh lamamu? Coba pikir kira-kira siapa dia? Miliki bukti-buktinya. Kamu bisa datang ke sebuah ruang vending call stroke, ujar orang itu. Sagun berpikir untuk memberitahu Patak, namun kemudian terburu-buru menemui orang itu. Setelah menceritakan semuanya pada Manoj tentang Ashok, Sagun, dengarkan aku dulu, ujar Manoj ketika melihat Sagun pergi. Di tempat Ashok, aku yakin Sagun pasti akan datang, ujar Ashok. Seorang perempuan bertanya ke Sagun untuk menemui keluarga anak yang sakit dulu. Sagun akhirnya setuju karena masih ada waktu. Sementara itu Manoj mendapat telepon dari Rahman dan menyuruhnya menemuinya di klinik. Rahman akhirnya sampai di klinik Dr. Manoj. Dr. Manoj, Ishita belum siap untuk program ibu pengganti. Kita punya beberapa telur Ishita yang telah dibekukan. Kenapa dia menolak? Apakah aku harus bicara dengannya? Tanya Dr. Manoj heran. Dia bilang kalau dia tidak ingin memberikan harapan baru pada semua orang. Aku tahu dia menderita dan menginginkan bayi ini. Apakah halnya ini satu-satunya cara? Kalau begitu kita akan melakukannya tanpa memberitahu Ishita. Tapi ini melanggar kode etiku, Tuan Rahman, setelah Dr. Manoj. Maaf, tapi kamu bisa mengambil keputusan ini. Cobalah untuk meyakinkan Ishita. Aku akan mencari wanita yang cocok, yang siap untuk program ibu pengganti ini, ujar Dr. Manoj lagi. Dr. Manoj, apakah kamu mencintai Sagun? Maaf, aku datang ke sini untuk mengambil ponselku. Ya, aku memang mencintainya. Aku tahu kalau dia itu mantan istrimu. Aku tahu masa lalumu dengannya. Dia telah berubah sekarang, ujar Dr. Manoj. Kamu ini orang yang baik. Aku akan bicara dengannya. Aku yakin dia tidak akan menolak kamu. Kamu telah melakukan banyak hal untukku. Aku bisa membantu kamu dalam ini. Terima kasih Tuan Rahman, sahur Dr. Manoj. Semoga berjalan dengan baik, ujar Rahman kemudian berlalu dari sana. Saat itu Rahman melihat Sagun. Rahman bergegas mengikutinya. Sagun akhirnya sampai di ruangan pendingin. Rahman menggenyarnya dan berkata dalam hati, apa yang dilakukannya di sini? Batin Rahman heran. Orang itu langsung memberitahu Ashok tentang kedatangan Sagun ke ruangan pendingin. Ashok merasa senang dan memberitahu orang suruhannya untuk menyuruh Sagun masuk ke dalam ruangan pendingin agar dia bisa mendapatkan buktinya. Kemudian orang itu memberitahu Sagun hal yang sama seperti yang dikatakan oleh Ashok. Sementara Rahman berpikir mungkin Sagun akan membuat keributan di sini, kemudian mengejar Sagun. Ashok meminta anak buahnya untuk mengunci pintu ruang pendingin itu. Anak buah Ashok merasa heran ketika melihat Rahman juga masuk ke sana dan memberitahu Ashok kalau ruang pendinginnya sudah dikunci. Tapi ada seorang laki-laki yang bersamanya juga di dalam sana, Tuan Ashok. Apakah itu inspektur polisi Abhishek? Ayo kita lihat melalui CCTV. Siapa yang ada di sana? Ashok menelpon anak buahnya itu untuk menurunkan suhu ruangan di ruang pendingin. Di dalam ruang pendingin, Sagun sedang mencari-cari bukti di dalam sana. Di mana aku bisa mendapatkan bukti itu di sini? Dilihatnya Rahman juga ada di dalam ruang pendingin tersebut. Sagun, aku ingin bicara denganmu. Tapi kenapa kamu masuk ke sini? Aku ke sini untuk mencari bukti yang bisa memberatkan Ashok setelah apa yang telah dia lakukan pada Ishita, sahut Sagun.